Ben masuk kamera. Ini sih. Pertanyaannya apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Kepala Sekolah. Aduh. Calon. Aduh. Ini Bapak Iya. Guru dari SMK Sakti Gemolong, sekolah yang paling Dimana luar itu? biasa. Di mana? Gemolong. Di Gemolong titik Gemolong. paling mana, Pak? Posisinya ya? Iya. 1 kilometer dari perempatan Gemolong ke arah timur. Oh, begitu ya. Iya. Sisan promosi ya, Pak? Iya. Iya. Ada 5 jurusan. Asmanipun sinten, Bapak? Nama lengkap Ari Priyono. Ari Priyono. Panggilannya sinten, Pak? Boleh dipanggil Ari, boleh dipanggil sayang juga. Sayangnya sudah punya anak istri banyak. Oke. Ini panggilnya enaknya apa? Dek? Mas? Om Pak? aja, Atau Om aja. Om aja. Biar lebih Iya. kelihatan muda. Sudah ngajar berapa tahun? Om? Ngajar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya jawab jujur ya? Iya. Jawab jujur ya. Sebelum di Sakti di salah satu sekolah di Gemolong juga. Oh gitu ya. Iya. Sekolah apa? Masih ada sekolah? Sekolahnya tinggal nama. Oh, tinggal nama. Iya. Bangunannya? Bangunannya ya bangunan lama. Oh, bangunan lama. Oke. Itu perkenalan singkatnya ya. Bagi Anda yang mau ketemu langsung bisa dihubungi di Salmatur. Kalau mau piknik boleh hubungi. Oh gitu, boleh. Nanti buat saya 90% Boleh. loh. Oke, follow IG-nya juga ya. Di mana, Pak? Ari Salmatur. Ari_Salmatur. Facebooknya, Pak, sekalian. Ya, sama aja. Sama. Nomor WA, Pak. Di situ juga semua lengkap. Oh, lengkap ya. Ya. Nanti di bawah ditulis ya. Ada nomornya nanti. Oke, hari ini kita mau sedikit berbincang mengenai ada yang mau lewat tapi nggak bisa, Pak. Mau sebuah kasus karena profesinya sama-sama guru sekarang ya. Ini utamanya guru ya. Salmaturnya di taruh dulu sebentar. Iya. Profesinya guru ya, Pak? Iya. 5 tahun ya, Pak? Profesi. Kalau jalan-jalan kan sebatas hobi. Oh iya, hobi yang menghasilkan ya. Oke. Jadi begini, Bapak. Tentunya sebagai guru selama 5 tahun kan banyak sekali menghadapi permasalahan ya. Barangkali seperti ini juga terjadi di tempat Anda. Saya bacakan kasusnya ya, Pak ya. Ini adalah kasus pertama. Ada seorang guru namanya Ibu Tati. Ini beliaunya guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Jadi seolah-olah Anda itu jadi guru SD. Gitu ya. Iklan. Ya. Lalu Bu Tati ini ngajar kelas 5, rekan kerja Anda. Anda juga ngajar di kelas 5, kelasnya paralel gitu ya ceritanya. Lalu ruang kelasnya itu sama persis bersebelahan dengan ruang kelas Anda. Nah, Bu Tati ini terkenal dia sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, tapi pada sisi lain Bu Tati ini juga pekerja keras dan murid-muridnya itu selalu dapat nilai yang sangat bagus. Jadi nilainya di atas rata-rata gitu. Sukses lah ya ngajarnya berarti gitu. Nah, selanjutnya selain itu Bu Tati ini juga sebagian muridnya itu takut ke Bu Tati, tapi sebagian juga bisa mengikuti ritmenya Bu Tati. Begitu. Terus kepala sekolah dan orang tua murid itu sangat menghormati Bu Tati. Nah, pada suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid, lalu Anda pergi keluar melihat asal tangisan itu dari mana begitu. Ternyata Anda melihat seorang anak perempuan, murid perempuan dari kelasnya Bu Tati, yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Nah, anaknya ngadep ke depan pintu kelasnya Bu Tati gitu. Jadi ini mungkin muridnya Bu Tati ya, yang lagi dihukum sampai nangis di bawah terik matahari panas gitu ya. Tapi kalau dilihat Bu Tatinya itu enjoy aja, diam aja, dia tetap beraktivitas ngajar anak-anak di kelasnya dengan seperti biasanya gitu, nggak mempedulikan gitu. Nah, tapi sebagian murid di kelasnya Bu Tati itu terlihat curi-curi pandang, melihat si temennya yang sampai nangis itu. Nah, kalau pada saat Anda melihat itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Terus
menurut Anda bisakah guru lain menginterupsi di mana saat itu yang punya wewenang kan Bu Tati ya di kelas itu gitu. Menurut Anda boleh nggak guru lain itu menginterupsi gitu? Dan dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapat Anda bisakah menginterupsi? Mengapa? Bagaimana? Monggo. Enggak ya. Oke, pertama dilihat dulu tadi anaknya itu dihukum ya? Iya. Dihukum Bu Tati di depan kelasnya itu untuk intinya di PM lah apa ya? Iya, bahasa Jawanya dijemur ya dijemur. Oke. Kalau selevel SD ya, kebetulan saya guru SMK. SMK anak Anda SD ya Pak? Iya, saya SD. Itu kita lihat dulu, mungkin kita tidak langsung seketika itu menginstruksi Bu Tati. Ya, mungkin di lain waktu atau mungkin nanti jeda atau di kantor kita mungkin bisa face to face ngomong baik-baik. Face to face. Nah, maksudnya kita berdua lah atau di rumah makan juga boleh. Cuma caranya. Oke, canda. Kita lihat dulu kasusnya. Kalau untuk selevel SD mungkin ya kita boleh menghukum, tapi itu hukuman yang sifatnya mendidik atau kalau kasus itu mungkin saya kurang setuju. Oh, ya, gitu kalau ya. yang seperti yang diceritakan kasusnya tadi. Soalnya selama 5 tahun ini kan ya saya sering ke SMK. Iya. Kalau dulu kan sering lihat anak SD ya Pak ya, sebelahan ya Pak ya. Iya, SD yang imut-imut. Ya intinya kasus apapun kita lihat dulu. Maksudnya kita tanya langsung ke gurunya. Cross check dulu gitu cross check dulu. Istilahnya bahasa kerennya tabayun gitu. Nah, itu kasusnya apa kok sampai anaknya sampai begitu. Nah, sampai dihukum mungkin terlalu berlebihan atau apa. Berarti kalau jenengan saat itu lihat kejadiannya yang Anda lakukan saat itu apa ya? Ya mungkin secara pribadi mungkin didekati dulu. Kamu mungkin tanya ke siswanya dulu. Kamu kenapa kok dihukum seperti ini dan sebagainya. Mungkin lain waktu nanti jeda mungkin bisa tanya ke gurunya. Ya tadi istilahnya cross check antara siswa dan gurunya. Antara siswa dan sama apa enggak gitu. Itu Iya, itu kurang lebih itu. Selanjutnya kalau sudah berarti langkah pertama cukup nanya dulu ke anaknya. Nanya dulu ke anaknya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Setelah itu di lain waktu di kantor atau di tempat yang lebih enak ya, tidak saat itu juga ya. Baru nanya ke gurunya. Jika ternyata kalau menurut Anda nih ya, yang dilakukan Bu Tati itu manusia layak tidak? Kalau sekelas selevel SD mungkin kurang tepat ya kalau menurut saya. Oh iya. Nggak tepat ya. Berarti nggak sesuai dengan hati nurani panjenengan ya. Maksudnya ya sifatnya kita menghukum tapi mendidik juga. Oh iya. Mungkin dialihkan ke maksudnya nggak terlalu ke fisik lah karena masih anak-anak. Mungkin cewek ya? Iya, tadi kayaknya murid cewek kayaknya, murid perempuan gitu. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Saya parafrasekan ya. Saat itu juga yang Anda lakukan adalah menanyakan ke siswa tersebut kenapa gitu ya. Secara hati nurani sebetulnya itu nggak cocok buat Anda gitu ya. Maka Anda akan bertemu lain kesempatan dengan Bu Tati, cross check what happened gitu ya. Terus kok anaknya sampai ngasih saran gitu ya. Bu jangan begitu, ngono ya. Kurang lebih seperti itu. Karena nggak sesuai hati nurani jenengan. Apalagi seorang ibu ya. Oh gitu. Harusnya punya kelemah lembutan. Oh gitu ya. Iya, berarti ini menurut Anda ini tidak sesuai lah hukuman seperti itu untuk anak kecil gitu ya. Jangan ke fisik lah. Kalau SMK kan udah besar. Tak suruh lari lapangan malah. Itu cuma lari ya malah seneng ya. Berarti seneng gitu ya. Tes fisik supaya lebih kuat. Iya, berarti ini tidak menginterupsi saat itu juga. Ya menjaga kewibawaan. Iya, menjaga kewibawaan
biar kesannya dengan anak-anak kan lebih guru kompak ya. Nah, itu loh. Perkara nanti di belakang kita fighting. Nah, lobby. Lobby salmatur. Iya, itu. Oke. J, terima kasih Pak ini untuk kasus 1. Alhamdulillah. Ada kasus lain? Oh, banyak itu Pak. Nanti ditunggu. Oh, ditunggu Pak. Iya. Oh, gitu ya Pak. Enggak sekalian saja Pak. Masuk YouTube enggak ini nanti? Masuk dong. Masuk. Silakan teman-teman jangan lupa ya salmatur ya. Tapi sayangnya YouTube saya nggak pernah saya infokan gitu, kemana-mana. Nama saya privat saja. Follow IG saya aja. Semuanya lengkap. Ini nanti Anda ngantor jam berapa Pak ini? Hari ini jawab jujur ya? Iya jujur. Jujur, oke. Free day, free ini. Hari ini jadwal anak SMK itu ujian sekolah. Oh. Iya, terjadwal masuk jam 8. Oh, masuk jam 8. Tapi jam 7 harus sudah. Harus sudah dat ya. Oh, 8 harus sudah stand. Ini masih jam 4 kok, Pak. Masih kan ini jam tadi habis sahur bersama ya, Pak ya. Kita tidur lagi aja nanti. Walah. Itu kemarin suami saya itu habis ngajar itu tidur di kelas itu tak tahu, kaget. Lah, tak tanyain lama banget, Pak. Nah, ini ada satu kasus yang cukup simpel ini, Pak. Apa meneh? Yang nggak terlalu makan waktu lah ya. Ini kasus yang keempat sebetulnya, Pak. Jadi, saya bacakannya, Pak. Iya, boleh. Pak Budi itu guru matematika di SMP. Pak Budi dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak muridnya. Suatu hari, Pak Budi sedang ngajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid yang namanya Abdul, yaitu Pak siapa namanya? Di depan kelas, Pak Anwar. Pak Anwar bapaknya Abdul datang ke depan kelas sambil ngacung ke parang. Oh, nah, ya, ngacung ke parang, terus sambil teriak manggil-manggil Abdul agar pulang ikut bantu manen ikan di tambak gitu. Gitu. Sontak Pak Budi kaget, takut juga ya, lihat parang gitu. Iya rasanya gitu ya. Lalu demikian juga dengan murid-muridnya yang lain. Nah, Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Tuh. Terus, dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai Pak Budiman? Ini kasus nyata ditulis oleh salah satu CGP. Oh. Nggih. Jadi saya sebagai Pak Budi yang ngajar di kelas tersebut. Ya, anaknya tadi ya. Iya. Orang tuanya datang. Wah, bawa. Nah, saya bukan bawa tiket ya. Saya bawa uang. Saya kalau bawa uang bayar sekolah ya dipersilakan. Monggo. Oke, mungkin itu kasusnya orang tuanya menghendaki anaknya suruh bantu orang tua itu ya. Iya, betul. Untuk nyari uang. Iya. Nyari ikan Pak bukan uang. Iya, nyari ikan kok terus manen ikan, Pak. Manen ikan juluke duit. Ya kita kalau itu langkah saya menemui orang tua. Ya, kita ajak dialog di depan kelas itu langsung ya. Ngarep kelas ya kurangan itu. Bagaimana? Ya kita kan ini posisinya orang tuanya di depan kelas ini. Iya. Terus jenengan apakan ini orang tuanya? Apa ya, dikasih pengertian lah intinya. Kita bawa ke ruangan, ya maksudnya nggak langsung di depan anak-anak kan. Kita bawa ke ruangan, ya kita kasih pengertian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Oh ya, gitu ya. Ini tentang hak dan kewajiban. Apa itu Pak? Ya. Bayar uang sekolah. Ya salah satunya itu. Ya. Kalau kewajiban masih anak-anak, siapa tadi? Abdul ya? Abdul. Ya saat itu memang usianya masih usia apa? Sekolah. Usia sekolah. Ya, usia sekolah. Jadi saat itu memang jamnya jam belajar ya. Mungkin ya kasih pengertian orang tua juga. Ini anaknya masih waktunya belajar. Nanti kalau udah pulang ke rumah atau apa, boleh ya kita juga kasih pengertian ke anaknya bisa bantu orang tuanya. Pekerjaan orang tuanya. Oh gitu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Cukup. Kira-kira ya Pak. Kira-kira. Ini saya parafrasekan lagi nih. Tugas saya cuma mau parafrase. Oh gitu. Garis bawah gitu loh Pak. Tapi nggak ada pulpen ini. Siap. Jadi menurut Anda begitu kejadian yang di depan kelas gitu ya.
Pak Abdulnya ini dibawa gitu ya. Monggo Pak. Ya, singkatnya gitu ya. Kita cari permasalahannya yang enak lain, tidak di depan anak-anak, lalu berbicara dari heart to heart gitu. Gitu ya Pak. Saya masih bisa loh Pak sedikit. Setelah itu ya antara memang anak haknya ini, orang tua kewajibannya gini gitu. Nanti ada waktunya sendiri-sendiri begitu ya. Menurut jenengan, Abdul ini yang akan Anda lakukan pada si Abdul apa Pak? Kan Abdul ketakutan ini Pak. Iya. Ya tadi kita hanya sebatas memberi pengertian mungkin dan motivasi juga. Ketakutannya seperti apa ya? Ini tadi kan Abdul mojok terus ya, mojok di pojok kelas, nangis gitu ya, takut gitu, dan bilang nggak mau pulang. Ya tadi kembali ke pengertian ya, ngasih pengertian ke orang tua dan anaknya juga. Oh, dua-duanya ya. Tapi di waktu yang sama atau? Sama boleh, beda juga boleh. Nek sama berarti anaknya juga dibawa gitu? Enggak, sementara kalau kasus ini pada waktu itu ya kita kasih pengertian bapaknya, mungkin suruh pulang dulu, anaknya tetap belajar. Nah ini pertanyaan yang paling kalau dilihat dari wataknya bapaknya Abdul ini, orangnya keras banget. Misal beliaunya ngeyel, terus pokoknya gitu, dan Anda tidak bisa mengatasi, apa yang akan Anda lakukan? Sekeras-kerasnya batu itu kalau ditetesi air kan berlubang juga. Gitu. Nah, kalau kena air hujan, tes itu kan berlubang juga. Ya mudah-mudahan. Berarti jenengan akan ambil air gitu. Tetap kita usaha. Oh, tetap pantang menyerah. Iya, tetap kita usaha. Itu kan ada usaha-usaha lain, Pak. Misal Anda melakukan apa gitu selain heart to heart itu tadi? Mungkin kalau saya sendiri mungkin kurang masukan ke bapaknya kurang ya, nanti mungkin saya bisa minta bantuan ke rekan yang lain atau mungkin rekan guru yang lain atau mungkin pimpinan sekolah atau apa itu. Oh, pimpinan sekolah. Ya, mungkin ini kan juga masalahnya dalam satu sekolah juga. Oh, gitu ya, Pak. Itu mungkin langkah saya. Ada yang lainnya lagi? Oh, enggak ada ya. Melibatkan pihak lain gitu tidak? Sampai ke pihak luar gitu. Mungkin? Ya, menurut Anda? Ya, kalau masalah itu sebenarnya enggak terlalu berat ya sebenarnya. Saya kira diselesaikan di sekolah, insya Allah mudah-mudahan selesai. Ya. Oke Pak Ari, terima kasih sekali. Ada kasus yang lain nggak? Oh banyak yang lebih berat lagi, ini terlalu enteng. Terlalu enteng Pak Ari. Oke Pak Ari. Oh iya, ini kayaknya yang cocok itu yang ini Pak Ari. Ini kasus yang kedua sebetulnya. Intinya gini ya Pak ya. Tulisannya banyak memang. Ini modul paling banyak tulisannya itu di modul 3 ini. Maaf pemirsa, iklannya banyak yang lewat. Jadi ini ceritanya gini Pak. Misalkan Anda itu seorang kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian ada satu guru Anda yang sebetulnya dia itu pintar, kompetensinya luar biasa, murid-murid juga senang. Pokoknya dia yes gitu ya. Cuma satu guru ini punya kelemahan di bidang pengendalian emosi. Oh, galak ya? Ya nggak cuma galak kali ya. Ya emosinya meledak-ledak dan sebagainya gitu ya. Pengendalian emosinya dia tidak bagus, gampang marah-marah, dan pengendalian waktunya dia juga kurang baik gitu. Jadi sering datang terlambat, dia mengerjakan tugas mesti telat gitu, ngumpulin rapot pun telat gitu. Saya. Ternyata banyak. Nah seperti itu. Nah hingga akhirnya dan kasus yang terbesar adalah suatu hari beliaunya itu dipercaya sebagai bendahara suatu kegiatan. Terus akhirnya dia kegiatan study tour gitu ya. Akhirnya dia korupsi lah, katakan begitu, memanipulasi laporan keuangan. Nah, pas di bidang saya yang lain. Tapi bukan manipulasi. Oh, bukan. Nah, selanjutnya Pak Dodi ini
karena segala hal yang terjadi itu akhirnya Pak Dodi diberhentikan oleh pihak sekolah gitu ya, setelah rembukan gitu intinya. Nah, jadi setelah itu Pak Dodi pun menerima, iya, saya karena kesalahan saya maka saya terima untuk diberhentikan gitu. Tapi Pak Dodi minta secara pribadi ke kepala sekolahnya, minta tolong nanti kalau ada sekolah yang minta rekomendasi untuk diberikan rekomendasi begitu. Karena tentunya kan Pak Dodi harus cari kerjaan lain gitu. Nah, akhirnya Pak Dodi itu akan diterima kerja di suatu sekolah yang bagus dengan posisi yang juga bagus. Nah, Pak Kepala Sekolah dapat email diminta rekomendasi dari pihak sekolah tersebut. Nah, Pak Sekolah ini juga mikir ya sebetulnya. Memang kan ya track record-nya itu seperti itu gitu ya. Memang sangat tidak baik gitu ya. Tapi juga mikir, Pak Dodi ini kan kepala keluarga, istrinya kan tidak bekerja, ibu rumah tangga murni, anaknya 3 masih kecil-kecil, otomatis butuh biaya, Pak Dodi mesti butuh penghasilan ini gitu ya. Nah, menurut Anda, jika Anda jadi kepala sekolah ini, yang punya pikiran seperti ini, apa yang akan Anda lakukan dengan form rekomendasi itu? Apakah memberi penilaian apa adanya, atau bagaimana? Ini meningkat ini. Ini jabatan Anda sudah meningkat. Wah, ini saya seolah-olah kepala sekolah gitu. Iya. Kalau itu kita diminta untuk rekomendasi ya, untuk ke sekolah yang baru yang Pak Dodinya itu. Iya betul. Tapi itu secara langsung Pak Dodi tahu nggak ya? Tahu. Karena kan sebelumnya Pak Dodi juga sudah minta tolong. Pak, nyuwun tolong. Nanti apabila ada sekolah yang minta rekomendasi mengenai saya, mohon dibantu. Kan intinya gitu. Biasanya kan kayak gitulah ya. Gitu. Ini dilema juga ya. Iya, kayak makan buah simalakama. Kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah, ya mungkin menyampaikan informasi yang normatif gitulah. Normatif maksudnya gimana Pak? Apa adanya Pak. Apa adanya. Berarti meskipun dia memang jelek yo dibilang jelek gitu maksudnya. Maksudnya masih dalam ada semuanya ada kurang lebihnya. Jadi ada kurang lebihnya tetap kita sampaikan semuanya. Berarti jujur. Ya, kurang lebihnya. Anda sampaikan dengan jujur. Iya. Padahal tadi Anda punya perasaan loh, mesak nih gitu. Iya, ya itu. Tapi kan kalau kita ngomong kelebihannya aja tanpa kekurangan ya. Ini yang diminta kan masalahnya adalah formulirnya isinya tentang pengendalian emosinya, tentang pengelolaan waktunya, serta integritasnya. Ya itu kan semua ada kelebihan dan kelemahannya. Mungkin itu nanti langsung dikirimkan ke sekolah atau Pak Dodi langsung ke sekolah. Karena kan email ya Pak Dodi nggak tahu ya? Ya kalau misalnya jenengan mau memberitahukan ke Pak Dodi apa isinya kan ya terserah jenengan. Nah, itu berarti email kan juga langsung dari sekolah. Pengetahuan Pak Dodi itu kita ngomong tentang kelebihan dan kekurangannya aja. Apa adanya, saya kira tidak apa-apa. Mungkin sekolah yang akan dituju kan juga mungkin melihatnya dari sisi lain juga. Begitu. Berarti jenengan akan mengatakan jujur apa adanya gitu ya. Memang kemarin terjadi kan bisa melihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Harapan yang jenengan nanti dari sekolah juga lihatnya dari sisi yang beda juga gitu. Berarti jenengan akan mengatakan memang pengendalian emosinya buruk, pengelolaan waktunya nggak bagus. Tapi kan dia juga punya. Tapi dia kemampuannya gini. Dia juga punya prestasi. Iya. Iya tadi kalau nggak salah dijelaskan. Iya. Begitu ya. Iya. Mungkin dari kelemahan tadi sekolah yang akan dituju punya solusi yang lain. Mungkin kita tidak. Jangan kalau saya jadi sekolah yang lain pengendaliannya buruk gitu ya. Ya maaf. Wassalamualaikum begitu Bapak. Kan setiap instansi mungkin ada masa percobaan atau training juga kan.
Iya, tapi nih pengalaman saya ya nih wis track record begitu ya mesti seret. Ya gitu ya. Saya dulu ya pernah Pak, ya punya gitu. Jabatan gitu loh Pak. Bagian perekrutan gitu Pak, jadi ya ketara seret gitu. Ini kan ibaratnya saya kepala sekolah itu. Padahal saat ini baru kepala keluarga. Nah, kalau saya sih ya Pak, ini kan sisi jenengan gitu ya, saya jujur apa adanya gitu ya. Toh dia ya ora ngerti gitu ya. Kalau dari saya ya tergoda ini dengan kasus ini. Kalau saya sih ya Pak, ya sebetulnya memang gimana ya, namanya itu penting ya dalam kita sebagai bekerja itu pengendalian emosi, itu pengelolaan waktu itu utama sebetulnya ya. Kesalahan fatal lah ya kalau melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin kalau saya yang jadi kepala sekolah, saya panggil itu Pak Dodinya. Pak Dodi, gini, ini jenengan daftar di mana? Gitu. Nanti kan dia cerita di sekolah ini Pak gitu. Oh ini kemarin saya tuh dapat email gini loh Pak, gitu. Minta rekomendasi tentang ini. Saya ingat jenengan kemarin itu minta tolong untuk kalau ada yang minta rekomendasi untuk dibantu. Nah gini, kemarin kan kasusnya jenengan seperti itu ya, yang sudah lah ya. Gitu. Jenengan pinginnya pripun? Nah, itu terus mestinya Pak Dodi mintanya ya tolong lah Pak supaya saya bisa dapat pekerjaan itu gitu ya. Nah, terus tak gini, oke Pak, saya bisa bantu, tapi yo gini, yang namanya manusia memang saya yakin kan bisa berubah ya gitu. Saya akan bantu jenengan tapi dengan syarat jenengan harus berubah. Tunjukkan bahwa di instansi jenengan nanti yang baru, tunjukkan bahwa jenengan memang layak dengan rekomendasi yang saya berikan. Iya. Yeah. Ya, kenapa kok itu apa dikeluarkan? Enggak pas di sekolah itu enggak di nasihati dulu. Itu kan hasil rapat ya Pak ya. Itu yang namanya di modul 3 itu begini Pak. Jadi ada bagaimana caranya seorang pemimpin pembelajaran itu mengambil keputusan. Bahwa keputusan yang diambil itu tentunya tidak mungkin benar untuk semua kalangan gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus betul-betul hati-hati. Harus based on bla 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 bla. Misalkan based on the rule, based on kemanfaatan selanjutnya dan sebagainya begitu. Nah, jadi begitulah. Banyak sudut pandang ya. Ya kayak jenengan sudut pandang begitu. Gitu. Sudut pandang saya seperti ini kan beda gitu. Nah, itulah. Sudut pandang saling saling apa tadi? Saling melengkapi, Pak. Oh iya, menghormati. Pinter ya Pak Ari. Kepala sekolah, Pak. Aduh. Nanti mendirikan sekolah sendiri. Apalagi? Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Kalau saya begitu. Ada Pak. Oke. 4 kasus ini sebetulnya. Tapi itu nanti ibunya anak-anak nangis-nangis loh Pak. Kasihan loh. Anak-anak nanti berangkatnya sekolah gimana? Oh gitu ya Pak. Iya bagus lah. Ini kasus yang terakhir Pak. Jadi ada seorang Anda sebagai guru SMA. 4 hari lagi pembagian rapot. Nah sebelumnya guru itu telah ya kalau mau bagian rapot kan nilai-nilai sudah selesai semua ya. Nah, kebetulan di sekolah Anda ada guru kepala sekolah baru. Namanya Ibu Rosdiana. Lalu Bu Rosdiana melihat semua rapot-rapot itu. Benar pernah dengar itu Bu Rosdiana. Melihat semua nilai-nilainya itu, ternyata kalau dilihat nilai-nilai itu tidak bisa untuk lulusannya daftar ke perguruan tinggi tanpa tes. Kalau apa adanya seperti itu. Lalu dengan alasan demi nama baik sekolah, Bu Rosdiana meminta untuk semua guru-guru merubah nilainya, mengangkat nilainya. Misal dari yang 70 jadikan 80 gitu. Meminta semuanya untuk bisa dinaikkan karena dia punya misi sendiri gitu ya. Visinya adalah 25% siswa bisa diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Nah, jadi supaya mendukung visi itu demi nama baik sekolah, supaya nanti juga enak mencari murid baru, dia minta untuk semua nilainya ditinggikan supaya bisa masuk seleksi perguruan tinggi tanpa tes. Nah, jika Anda yang jadi gurunya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan Anda merasa ya sebagai guru kredibilitasnya dilukai gitu. Lah aku ki wis gawe nilai kan ya tenanan lho kok ijek ora percaya karo aku tah gitu ya. Nah, terus kira-kira dengan posisi Anda yang merasa kredibilitas saya dipertanyakan dong berarti gitu ya.
Padahal tuntutannya ibu kepala seperti itu gitu. Nah, bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda tingkatkan? Terus atas dasar apa? Ya tadi kan ditingkatkan nilainya kan? Iya kan? Iya ya. Nah, itu mungkin semuanya udah paham ya. Mungkin nilai itu kan masing-masing Pak ada 3 aspek itu ya Pak. Iya, kalau di SMK itu ada pengetahuan dan keterampilan. Oh, cuma 2 ya Pak? Ya, sikap tidak ya Pak? Sikap tidak. Oh, berarti SMK pengetahuan dan keterampilan saja. Di rapot itu ada kan anak SMK ya. Iya. Anak SMK itu ada pengetahuan dan keterampilan. SD 3. Oh, SD 3. Sikap juga. Iya Pak. Jadi yang akan Anda tingkatkan, Anda tetap akan meningkatkan nilai gitu. Ya itu yang diminta dari perguruan tinggi itu nilai apa biasanya? Ya tentunya kan nilainya gabungan Pak. Semuanya Pak. Semuanya. Iya. Oke. Kalau masalah nilai mungkin kita tidak bisa langsung merubah ya. Semua butuh proses. Tinggal 4 hari loh Pak. Ya 4 hari. Ya semua ya 4 hari kan ya tinggal kita. Jadi apa itu harus nilai semuanya semua siswa harus dirubah. Beliau mintanya begitu. Gitu. Ya semua siswa kan mungkin kan gini ya Pak. Semua siswa kan juga nggak satu guru. Jadi iya. kan satu mapel dan semuanya, sebagainya. Ya. Semua itu kan dirapatkan gitu loh. Terus minta untuk ditingkatkan. Ya itu mungkin itu bisa, tapi semuanya harus melewati proses. Proses perubahan nilai gitu. Ya, mungkin apa ya? Itu bisa kata jenengan. Tapi yang pertanyaannya mau tidak, bukan bisa atau tidak. Maukah Anda meningkatkan nilainya dengan perasaan Anda bahwa kredibilitas Anda dipertanyakan? Kalau saya pribadi mau, tapi asal dengan proses. Prosesnya berapa lama? Ya tinggal tergantung siswanya. Kita mungkin memberikan tugas atau apa ya? Oh, berarti kayak membuat proses remedial dahulu itu, begitu. Ya. Lah waktunya 4 hari loh Pak. Ya kita coba. Maksudnya kalau tergantung siswanya, kalau nggak bisa ya kita yang penting sudah melewati proses. Jadi kita sudah usaha, tapi mungkin kalau anaknya ada yang nggak kurang respon atau gimana. Kalau menurut saya sih yang namanya sudah mau rapotan, artinya jenengan kita sebagai guru bikin nilai jadi itu kan sudah melalui proses remediasi. Jadi kita sudah sangat paham betul dengan anak-anak itu. Apalagi di sini dikatakan kita kredibilitas loh, gitu ya. Jadi otomatis kan nilai jadi itu kita sudah melewati. Kalau memang jelek itu ya sudah lewati remedial, idealnya 1, 2, 3 gitu ya, hingga akhirnya jadilah nilai itu. Nah sekarang kan yang pertanyaannya hanya gelem ra ngunggah ke nilainya anak-anak gitu. Ya kalau ngunggahnya sebatas ngunggahnya tapi ngatrol gitu. Tanpa proses ya nyun sewu lah. Berarti kekeh ya Pak? Iya, tapi kalau proses kita jalani mungkin tadi meskipun wis final ya, mungkin ada usaha lagi ya mungkin kenapa tidak. Finalnya tadi ya mungkin nilainya 78 misalkan, harusnya minimal 80. Nah, tapi kita ada mungkin ya kita punya istilahnya inovasi lagi supaya anaknya itu nilainya bisa nambah atau apa, tapi tetap melalui proses. Kalau saya begitu. Enggak langsung ujuk-ujuk cuma betul-betul jujur gitu. Kalau nilai sih enggak apa-apa, minta saya enggak apa-apa. Kasih 90. Saya garis bawahi lagi berarti untuk kasus ini no way gitu ya ini. Oh saya gitu. Oke. Kayaknya matahari sudah sangat mulai tinggi nih kan dari malam gitu. Segera akan bertindak ke kantor masing-masing. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Bu calon kepala sekolah. Amin. Amin. Katanya sih harus diamini meskipun sebetulnya gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ari. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga masih ada waktu-waktu untuk kita ngobrol santai ya. Barangkali besok tentang Salmatur saya masukkan ke channel nek gelem. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Mohon maaf ini sebagai kado kenang-kenangan. Kopinya. Oh ini. Iya.
Sekali lagi selamat beraktivitas. Semoga perbincangan kita banyak manfaatnya untuk para CGP dan juga calon CGP yang baru mendaftar. Ya, Pak. Saya juga nanti calon CGP juga. Amin. Selamat mengikuti seleksinya yang luar biasa. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.